Dalam hal ini, setahu saya, Andalah yang kemudian bertanggung jawab secara intelektual kepada publik ya. Sayalah orang pertama yang membongkar-bongkar, menyibak-nyibak, memilah-memilah untuk Pak Warno, lalu terjadilah apa yang disebut sebagai pameran Pak Yos Suprapto. ya, apa yang terjadi? Pameran Galnas tetap terjadi, tapi saya tidak tahu mekanismenya. Sekarang nggak usah ngomong seni itu apa deh. Udah banyak definisi, setiap orang bisa bikin definisi. Saya lebih tertarik mengatakan senimu untuk apa. Dalam konteks Yos, fungsinya menarik. Karena Anda kuratornya. Harus mempertanggungjawabkan itu kan. Persis. Karyamu yang ini dengan yang ini tidak boleh. Saya merasa jangan dipajang. Kesepakatannya yang dua lukisan yang tidak Anda setuju itu gimana? Saya bilang, ini nantang-nantang namanya. Iya. Saya tidak keluar ruang sambil teriak-teriak dan banting meja, enggak. Karya itu begini, karya itu kritik pada kekuasaan waktu itu. Ya. Mundurnya saya tidak sama dengan menghentikan pameran itu. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putut EA Kepala Suku Mojo. Teman-teman, beberapa hari ini dunia media dan media sosial tiba-tiba riuh di sela berbagai isu sosial dan isu politik serta ekonomi di Indonesia, yaitu isu seni rupa. Ini tentu cukup mengagetkan karena isu tersebut sangat viral dan salah satu yang kemudian sering disebut di dalam polemik tersebut adalah tamu saya yang terhormat Dr. Suwarno Wissetrotomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wedut. Yeah. Terima kasih. Yeah, sehat toh? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Yeah. Saya merasa perlu membuat forum ini karena setelah saya 2-3 hari itu merenungi dan membaca banyak ulasan di media massa, saya pikir kok kayaknya ada yang perlu diketahui oleh publik gitu. Dengan lebih baik lagi menyangkut apa yang disebut sebagai hajatan seni rupa atau pameran seni rupa. Yeah. Karena menurut saya ini sudah terlanjur begitu liar isunya, ya, sangat politis gitu. Sementara kita tidak mengetahui sebetulnya dari sisi manajemen seni rupa itu seperti apa. Karena walaupun saya bukan orang yang aktif di seni rupa, saya kan juga beberapa kali menulis tentang seni rupa, ya, Pak Warno. Betul. Dan saya dekat dengan banyak perupa maupun kurator di Indonesia, terutama di Jogja, karena saya masih berpikir bahwa Yogyakarta itu adalah ibu kota seni rupa Indonesia. Disinilah banyak sekali para perupa hebat, banyak sekali para kurator hebat, banyak dosen seni rupa yang hebat karena ada institut seninya. Dan karena itu ini ada ilmunya. Jadi seni rupa itu mirip sastra lah yang saya geluti. Di satu sisi ada bobot seninya, tapi di sisi yang lain ada bobot keilmuannya. Karena itu dia diajarkan. Begitu ya, Pak? Betul sekali. Ya, kalau enggak ya enggak susah untuk dimetodologikan, distrukturkan begitu ya, dibikin kurikulum. Nah, teman-teman, saya pengen kita menepi sejenak lah, berjarak dengan kasus ini agar bisa lebih jernih melihat bagaimana sih modus kerja, operasi kerja dari apa yang disebut sebagai seni rupa, terutama menyangkut pameran. Karena setahu saya pameran itu terdiri dari segitiga hubungan. Yang pertama adalah art space, itu bisa galeri, bisa rumah seni, ya bisa macam-macam, bahkan kadang sekarang di pasar pun bisa ya Pak. Ya, betul. Nah,
Lalu yang kedua adalah seniman dan yang ketiga adalah kurator. Dalam konteks pamerannya Pak Yos Suprapto, senimannya adalah Pak Yos Suprapto, kuratornya adalah Pak Suwarno Wisnutrotomo, lalu tempatnya atau tempat pamerannya adalah Galeri Nasional. Nah, sebelum saya masuk ke segitiga penting itu, karena itu segitiga yang jamak diketahui oleh orang yang mengerti bagaimana seni rupa atau hajatan seni rupa itu digelar, saya mau bertanya dulu tentang apa itu kuratorial. Sebetulnya ini sudah pernah saya tanyakan di episode pertama kita jumpa ya Pak ya. Benar. Tapi saya perlu kembali bertanya ini supaya kalau teman-teman bisa kembali mengingat dan kemudian mengerti apa sih sesungguhnya kurator itu, siapakah, di manakah posisinya dalam sebuah medan seni rupa. Dan beliau selain mengajar di ISI, Pak Warno ini juga sudah 34 tahun menjadi kurator. Jadi pengalamannya sudah luar biasa banyak dan beliau pernah menulis buku secara spesifik tentang kuratorial. Ini judulnya Kuratorial Hulu Hilir Ekosistem Seni. Nah, ini menarik sekali. Pak Warno, semoga ini cepat reda ya. Karena kalau hiruk pikuk seperti ini orang jadi yang terbawa itu bukan pikiran yang jernih. Ya. Melainkan mungkin ya emosi atau ikut-ikutan, yang nggak tahu, yang nggak ngerti apa-apa kan tiba-tiba ya ikut-ikutan gitu ya, meramaikan serame-ramenya tanpa tahu sebetulnya duduk perkaranya seperti apa. Oke, sebelum itu kita bicarakan, Pak Warno, saya pengen kembali Anda menjelaskan apa sebetulnya fungsi seorang kurator di dalam medan seni rupa kita. Ya. Selamat sore Mas Putut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya kembali menjadi tamu. Baik, ini menarik. Hiruk pikuk ini ya memang menjadi sangat bising, tapi ya sudah terjadi ya. Apa boleh buat? Terpaksa harus tenggelam dalam kebisingan itu, tapi tidak larut dan tidak keli. Ya, saya senang dengan Mas Putut untuk ya harus mengambil jarak dan berpikir jernih. Oke, saya senang dengan kesempatan ini. Terkait itu saya akan memulai dengan begini. Kata kuncinya kurator, kurasi, kuratorial. Oke. Kurator itu sosoknya, kurasi prosesnya, kuratorial produknya. Betul. Jadi spesies macam apakah kurator itu ya seseorang yang karena keilmuannya, kapasitasnya dan pengalamannya maka dia memilih pekerjaan itu untuk memilih, mengamati, memilah, memaknai, lalu mempresentasikan benda yang dikuratori itu di ruang publik. Itu pengertian hari ini. Orang bisa menambahkan lagi peran-peran yang lain. Tapi saya menunjukkan itu. Karena itu adopsi dari kultur Amerika, Eropa yang museum harus punya kurator. Betul. Apa? Mengakuisisi, menyelidik asal muasalnya, lalu membuat narasinya, mempresentasikannya, menguji otentisitasnya, lalu merawatnya bahkan lalu mempresentasikan kan gitu. Nah itu diadopsi oleh dunia seni modern dan seni kontemporer bahwa salah satu bagian ekosistemnya ya, mestinya ada seseorang yang bernama kurator. Nah prosesnya itu disebut mengkurasi. Ya tadi proses memilih, memilah, memanai bla 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 itu adalah proses mengkurasi. Nah produknya adalah produk kuratorial dalam pengertian ketika sudah memilih, sudah memaknai produk pengetahuan, lalu mempresentasikan. Karena itu saya menyebut kurator sih.
Kurator, kuratorial itu pekerjaan dari hulu sampai hilir. Gitu. Itu disebut hulu hilir ekosistem Ya, seni. ya, saya menulis buku ini karena sebetulnya judul kuratorial itu kurang tepat, mestinya itu kurasi atau tapi saya tetap menyadari kekurang tepatan itu saya pakai demi Karena banyak orang yang sudah pakai ini. ya, sudah pakai lalu seolah-olah lazimnya itu. lazim langsung bisa dimengerti. Ya. Tapi yang terpenting adalah hulu hilir ekosistemnya ini. Karena kalau kita ngomong ekosistem ya Mas Budi tahu persis bagaimana ekosistem seni kita sampai hari ini. Iya, Ya, gitu. betul. Nah, Pak Warno masih ingat nggak pertama kali melakukan kerja-kerja kuratorial itu di pameran apa? Pertama kali saya melakukan kerja kuratorial tahun 1996. Awal-awal tumbuhnya, awal-awal ekonomi mulai penetrasi di dunia seni rupa dalam pengertian ada kolektor-kolektor tumbuh. Ya, Betul. yang kelak kemudian bangkit di tahun 2000-an, 2000 ya. Betul. Lalu saya ingat betul yang saya kuratori pertama kali adalah seorang seniman namanya Nasirun. Oh ya. Nah, itu tahun 96. Mistik dan tradisi gitu ada katalog saya simpan itu katalog penting untuk saya karena itulah titik siapa yang meminta saya mengkuratori seorang pengusaha namanya Seswanto yang jatuh cinta pada lukisan Nasirun untuk terus menerus mengoleksinya. Di mana saya mengurasinya tempatnya Mas Butut mungkin nggak menduga di Mirota Kampus Jalan Kudian pertama kali didirikan, lantai atasnya masih belum dipakai. Pak Seswanto itu mulai mengoleksi. Nah, pertemuan saya dengan Pak Ses ya pertemuan karena Pak Ses mencari nomor untuk kemudian saya semacam teman diskusi setiap saat sampai jatuh pada Nasirun. Nasirun waktu itu adalah Nasirun yang nobodies tentu saja karena tumbuh. Lalu belum beliau kayaknya mulai mencorong 9899. Ya. Jadi 96 itu saya kuratori. Pertanyaan saya ingat Mas ini, pertanyaan Pak Sis. Menurut Pak Warno masa depan Nasirun seperti apa? Wah, kan gitu. Cerah sekali. Terus saya bilang, aduh Pak, saya bukan cenayang, kan gitu kan. Saya nggak bisa meramal. Tetapi ya saya pakai tetapi. Tetapi kalau saya melihat karakternya, kerja kerasnya gila. Lalu tirakat belum ngerti. tapi pemahaman dia pada sumber-sumber tradisi yang sangat dia pahami. Jadi dia berada di tengah kehidupan mistik, tradisi, klenik, paham banget. Ada lukisan Blawong namanya. Blawong itu masih disimpan dia sekarang, itu lukisan yang saya pilih. Bahkan saya pilih jadi cover di katalog itu, tipis gitu. Nah, saya coba ya kalau itu terus digenggam Nasirun, apalagi kemudian saya semakin tahu bahwa tirakatnya luar biasa, doa ibunya luar biasa. Betul. Saya kalau mendengar cerita Nasirun sampai hari ini Mas, saya masih terus berbesmili gitu kan, luar biasa. Karena saya selalu bawa kuliah mahasiswa ke sana tiap semester gitu. Ya waktu itu saya mengatakan kalau terus begitu dengan totalitas sikapnya itu, ya saya akan Nasirun akan menjadi pelukis masa depan yang luar biasa. Terus lu kok bisa begitu katanya. Saya bilang begini, Pak, di karya Nasirun itu saya mengingatkan saya melihat Sujoyono, melihat Hendra, melihat Avandi, melihat Hidayat. Saya konfirmasi ke Nasirun, dengan seniman ini menurut Anda apa sih? Ya saya idola semua. Oke. Saya katakan, saya melihat seniman-seniman ini, tapi dalam lukisan Nasirun itu menjadi miliknya, terinternalisasi. Ingatan-ingatan pada Hendra sampai Hidayat itu tidak kemudian Nasirun menjadi epikon, tapi menjadi dirinya. Nah itu yang membuat saya feeling nggak tepat, tapi dugaan saya Pak, kira-kira gitu waktu itu dia akan hebat. Begitu tahun 96 saya katakan itu. Dan terbukti kemudian ya. Dan terbukti. Sampai sekarang. Sampai sekarang beliau masih salah satu pelukis yang harganya
masih oke gitu ya. Terus kualitasnya juga sangat bagus dan masih terus mencoba mencari bentuk-bentuk baru, ekspresi baru ya. Nah, waktu itu Pak Warno di tahun-tahun 96, seingat Anda ketika melakukan kerja kuratorial itu kan pasti ada referensinya. Nah, menarik. Menurut waktu itu siapa referensi tulisan-tulisan kuratorial ya? Begini Mas, itu pertanyaan bagus. Tahun 96 saya berani-beraninya menyebut kurator itu karena itu cukup berani keputusan itu karena begini. Itu saya mengatakan kuratorial tahun itu, bahkan sebetulnya menurut saya sampai sekarang adalah kosakata dan kosakerja baru dalam jagat seni rupa Indonesia. Betapapun saya ngaku-ngaku udah 30-an tahun, tetap saja saya merasa itu kosakata dan kosakata dan kata kerja baru, kosakerja baru. Nah, referensinya dari mana? Nah, saya kira orang yang memberi kontribusi besar pada pekerjaan itu adalah Mas Jim Supangkat. Betul. Karena beliau yang berani mendaku pertama kali ya. Pertama kali Mas Jim yang mengaku sebagai kurator independen. Bahkan penulis seni rupa yang sebelumnya itu belum pernah yang Mas Agus Dermawan? Bukan, yang kumpulan Sudarmaji? Bukan. Kusnadi? Yang ada kumpulan tulisannya yang klasik itu loh, yang selalu dipakai referensi. Saya lupa itu. Tulis buku lama. Udah lama ya, tahun 80-an. Nanti saya ingat. Beliau pun kayaknya belum berani mengaku sebagai seorang kurator ya. Seingat saya Mas Budut, kurator itu dikatakan Mas Jim tahun-tahun itu dengan mengatakan kurator independen. Sebetulnya itu dugaan saya, dan saya pernah juga konfirmasi, agak meledek dirinya sendiri kurator independen itu. Karena dalam sejarah pertumbuhan kurator nggak ada kurator independen. Kurator bagian dari struktur organisasi institusi. Apa sih yang independen gitu. Tapi Mas Jim saya kira sedang meledek bahwa betapa institusi seni di Indonesia bolong. Museum bahkan nggak ada yang menyebut kurator itu. Jadi meledek Mas Jim sebetulnya. Oke, kurator independen aja deh. Saya kan memang independen. Saya nggak di mana-mana. Jadi diledek aja. Jadi bayangkan museum-museum yang ada oleh negara nggak ada kurator. Galeri Nasional juga baru resmi pada tahun 1998. Saya pertama kali di hire Galeri Nasional Indonesia masuk sebagai bagian untuk diminta sebagai kurator di Galeri Nasional. Nah, kalau Pak Jim Supangkat kan di Bandung ya. Kalau di Jogja waktu itu siapa, Pak Warno? Dengan jarak yang cukup jauh ya, Mas Jim sangat senior. Mudah-mudahan saya tidak keliru mengingatnya ini. Di Jogja yang menjadi sebutlah lingkaran kerja teman diskusi, salah satunya saya. Jadi Mas Jim, saya lalu di Bandung ada Asmujo, ada Rizky Jailani. Ya, Mas Asmujo. Gitu. Jadi kalau Mas Jim ke Jogja ya pasti tandemnya saya, atau kalau saya ke Bandung ya ketemu mereka bertiga. Berarti kira-kira di Jogja yang mengawali dalam tanda kutip profesi seorang kurator gitu ya, itu ya Anda ya? Mungkin. Saya ragu-ragu karena tentu ada senior saya yang dulu pernah yang juga menjadi kurator seperti sekarang Profesor Dwi Marianto. Tapi kayaknya menulisnya duluan jenengan ya, mengurasinya. Menulisnya makanya itu. Kalau senioritasnya mungkin beliau lebih senior ya. Tapi kalau kerja kurasinya setahu saya duluan jenengan. Sepertinya saya. Karena saya menulis seni misalnya sejak 80-an. Lalu tadi 90-an pertengahan 96 saya udah mengkurasi. Pak Warno, dengan dinamika yang terjadi di dalam dunia seni rupa Indonesia ya orang boleh mengkritik apapun. Tapi saya kira salah satu sektor seni yang bisa dipertanggungjawabkan
progresnya itu adalah dunia seni rupa. Termasuk dunia film kalau akhir-akhir ini ya. Industrinya juga jadi. Ya. Sekolah seni ada di mana-mana. Art space, galeri juga ada di mana-mana gitu ya. Nah, kerja kuratorial itu beratnya ada di mana? Wah, pertanyaan asik, Mas. Atau tantangannya kerja kuratorial itu di mana gitu? Tantangan kerja kuratorial itu, kerja kurasi itu membingkai, menemukan perspektif, Ya. menemukan sudut pandang. Ibaratnya gini kan, kalau medan kreatif seni itu di arena kreatif itu Ya. kan jelas-jelas kita paham tidak homogen. Betul. Karena tidak homogen, maka kurator penting sekali memiliki sudut pandang. Oke. Nah, sudut pandang itu untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan membangun pemaknaan. Iya. Tantangannya di situ. Jadi mengapa menantang? Ya karena siapapun boleh menafsir, siapapun boleh memaknai. Betul. Tetapi tetap saja tadi saya katakan ada titik yang sangat penting yang disebut produk pengetahuan. Itulah menurut saya tantangan terbesar bagaimana mampu memaknai satu produk seni, memiliki sebagai teks dan memiliki konteks. Oke. Ya, saya kira di situ tantangan terberatnya. Nama yang saya tadi lupa, namanya adalah Pak Sanento Julima. Oh iya. Ya. Tentu Itu saja kan ada lebih duluan ya. Ada Pak Sanento dan betul ada Pak Sanento dan ada Pak Sudarmaji. Pak Sudarmaji. Betul. Kalau Pak Sanento kan belum menyebut kurator ya, penulis seni rupa ya. Penulis seni rupa, kritikus seni rupa. Kritikus seni rupa Ya. ya, belum menyebut kurator. Betul. Oke. Ya. Lanjut, Pak. Nah, sekarang mari kita sedikit melakukan simulasi supaya teman-teman ini tahu ya. Terutama yang mohon maaf ya, yang asal ngomong gitu ya. Mari kita lihat baik-baik lah bagaimana kira-kira kerja pameran itu kita simulasikan. Ya. Saya adalah seorang perupa ibaratnya ya. Oke. Jenengan Pak Warno adalah kurator. Oke. Anggaplah Mas Janu adalah ini galeri. Ya. Ya. Pemilik galeri. Pemilik. Oke. Oke. Ada banyak sekali cara ya. Kemudian ini kemudian menjadi satu kesatuan lalu menghelat sebuah pameran. Tapi biasanya bagaimana? Yang paling lazim. Oke. Segitiga ini mulai ya. Segitiga mulai ya supaya mudah dipahami teman-teman ini. Ya. Pertama-tama kan sebetulnya setiap institusi memiliki regulasi. Satu. Kedua, setiap institusi memiliki selera. Selera, betul. Ya, jadi selera itu apa ya? Ya selera. Ya. Selera intelektual, selera estetik, selera artistik. Betul. Ya harus. Nggak boleh ada orang mengadili selera. Bukan nggak boleh, yang ngapain ngadili selera. Ya. Harus punya selera. Oke. Memiliki regulasinya juga macam-macam di tengah ekosistem yang terus-menerus mencari ini. Misalnya gini, galeriku akan memilih jenis-jenis begini untuk mengangkat isu-isu begini, untuk kepentingan begini. Oke. Atau juga galeri yang pokoknya kuratornya bagus, kayak apapun bisa masuk, tergantung macam. Oke. Untuk mudahnya saya kasih contoh lah, misalnya kayak di Jogja itu misalnya yang terkenal eksperimen itu yang tahun 80-an itu Cemeti ya. Itu dulu kan sempat mengagetkan karena kertas aja bisa dipamerin. Betul, gitu ya. Persis. Atau dokumen, sketsa itu bisa dipamerin. Sementara bagi galeri yang lain loh itu nggak bisa dipamerin itu. Di luar mainstream itu. Nah ini untuk mencoba supaya teman-teman paham ya, setiap galeri beda. Galeri satu dengan galeri yang lain tentu punya ciri khas yang beda-beda. Betul. Ya, terutama tadi itu selera dan bahkan mungkin jaringan
pada akhirnya jaringan menjadi penting. Ya. Jaringannya apa? Karena itu bagian dari survivalnya kan jaringan. Betul. Gitu. Oke. Nah, terus gimana tuh Pak Warno? Kalau saya mau pameran. Oke. Ini kasusnya dengan demikian pameran tunggal. Iya, pameran tunggal. Kan? Saya ini siapa ya? George George Adi Chandra. George Budi Santoso. Oke, saya mau pameran gitu. Saya punya karya ini Pak. Siap pameran tunggal gitu. Mekanismenya adalah dimulai dari sang seniman berinisiatif. Pilihan pertama, berinisiatif kepengen pameran ke galeri, melamar ya, atau pemilik galeri melamar seniman. Oh ya, dua-duanya dimungkinkan sangat. Karena setelah itu langkahnya ini tergantung regulasinya lagi-lagi. Apakah galeri menunjuk kurator ataukah seniman atau seniman memilih kurator atau bersekutu untuk memilih kurator yang sama. Ya, diskusi dulu. Gitu. Oke, kita itu mekanismenya. Setelah itu ya terjadilah kalau itu sudah disepakati, MOU jangan lupa karena biasanya bahkan pakai MOU pun kadang-kadang terjadi perselisihan karena seniman nggak pernah baca MOU. Tanda tangan, ada masalah baru komplain, kan gitu. MOU jangan lupa. Potongannya berapa gitu ya. Pembayarannya bagaimana. Mengapa 20%, mengapa 30%, mengapa 50%. Itu selalu ada argumen bagi pemilik galeri. Betul. Gitu. Itu harus clear dan dibaca betul. Paraf tanda tangan dilakukan setelah itu. Itu sebetulnya pentingnya juga seorang perupa punya manajer ya Pak ya. Iya, kalau dia belum mampu punya manajer atau ketemu manajer yang memang sama-sama mau tumbuh, ya itu harus sama dulu. Iya, gitu. Nah, kalau itu udah clear, ya baru proses kurasi. Kurator sudah disepakati kan ini, apapun tadi caranya, pilihannya. Kami sepakat dengan Mas Janu memilih Anda sebagai kurator pameran saya. Iya. Setelah ada MOU nih dari galeri saya. Karena galeri mengeluarkan MOU pada seniman maupun MOU pada kurator. Harus gitu. Setelah itu proses kurasi berjalan. Artinya kurator mulai diskusi kepada Mas Jos EA ini gitu kan. Mulai melihat ke studionya, mulai turun lapangan. Mulai memahami alam pikir saya. Alam pikir Mas. Karena dari pikiran ke lukisan kan jauh jaraknya ya. Iya, jadi kenapa lukisannya merah, kuning, hijau, biru? Bukan ungu dan pink. Mengapa pohon bukan binatang? Itu kan sesuatu yang harus saya tahu mengapa begitu dan seterusnya. Dari situ lalu diskusi gini percepatnya gitu. Setelah itu ya diskusi. Saya PR kemudian seorang kurator memiliki sudut pandang yang disebut bingkai kurasinya. Judul dan sebagainya. Nah, itu. Dalam hal ini setahu saya Andalah yang kemudian bertanggung jawab secara intelektual kepada publik ya. Yes. Nah, karena ini yang penting ini teman-teman. Jadi bebannya sudah dipindah dari perupa ke kurator. Kurator yang kemudian akan bertanggung jawab kepada publik gitu. Inilah nanti yang ada hubungannya kenapa persoalan di Galeri Nasional ini harus kita lihat dari sini. Dimungkinkan bahwa tanggung jawab intelektual itu juga tentu ada di senimannya karena ada hal-hal yang ingin dielaborasi. Tetapi itu bukan sesuatu yang dimainkan sendiri. Itu bagian dari kesepahaman dengan kurator. Tidak boleh beda pendapat ini, nggak boleh. Kalau beda pendapat bubar sebelum MOU ditandatangani. Betul. Gitu, bubar aja. Nggak apa-apa, biasa itu. Gitu. Nggak ketemu kok. Ya udah selesai. Gitu. Teman-teman juga perlu tahu. Ada banyak kasus saya kira kurator tidak sepakat di tengah jalan dengan baik dengan galeri bisa, Misalnya ini sudah klop nih, sudah cocok saya dengan Pak Warno.
ternyata galerinya nggak setuju karena saya pernah mengalami itu. Menyaksikan itu. Almarhum STD itu pernah mengalami itu. Jadi ya udah, galerinya nggak cocok, pindah galeri karena antara kami berdua tidak cocok dengan galeri. Ya. Demikian juga saya tidak bisa juga tidak cocok dengan Pak Warno dan sebaliknya. Ya bisa deadlock kan? Bisa deadlock ya. Saya punya sekian puluh karya, terus saya pengennya dipamerin semua. Anda misalnya nggak bisa, hanya 10 karena tema inilah yang pas gitu. Nggak ketemu, ya akhirnya bubar. Bisa bubar. Dan itu biasa saja Pak Warno kan? Biasa. Itu bukan drama yang serem, biasa aja. Bukan sinetron lah bukan ini. Sinetron, itu bukan drakor juga pasti gitu. Udah itu biasa. Ya udah selesai gitu. Mengapa? Itulah fungsinya. Kemudian kesepakatan. Saya selalu menyebut kesepakatan bersama. Karena jadi dalam hubungan segitiga itu menurut saya tidak ada hubungan hierarkis. Dalam pandangan saya, itu bukan titik-titik melingkar aja. Betul. Kalau ditanya siapa yang lebih penting, tiga-tiganya penting. Gak ada hierarki. Betul. Gitu. Jadi karena itu kesepakatan itu menjadi kata kunci. Nah, saya mau kembali ini. Misalnya, kenapa begitu? Perupa mau pameran nggak mendapatkan ruang seninya, gitu ya. Kan biasanya galeri yang membiayai semuanya, iya kan? Betul. Ya pasti akan kepontal-pontal itu satu. Bahkan mungkin nggak bisa mendapatkan exposure baik dari media massa, mungkin juga nggak bisa mendapatkan pembeli. Ya. Karena kan biasanya galeri juga punya list pembeli ya, pembeli karya seni yang dipamerkan di situ. Nah demikian juga kalau nggak ada kuratornya, memang kadang-kadang ada seniman yang menguratori dirinya sendiri. Ya sangat mungkin. Tapi jarang saya ketahui ya. Biasanya yang mempertanggungjawabkan ke publik adalah kurator. Nah, kalau dalam prakteknya saya lihat kenapa itu sangat dinamis hubungan itu. Karena kebanyakan perupa ini kan ya biar fokus saja berkarya. Dan kadang-kadang kebanyakan dari mereka tidak bisa mengartikulasikan gagasannya. Baik dalam bentuk tulisan maupun ketika mendisplay ke dalam ruang pameran. Gitu. Dan itu kerja-kerja itu kemudian diambil alih oleh seorang kurator. Benar nggak? Kurator punya tanggung jawab mengaransemen sebuah presentasi. Iya. Gitu. Meskipun saya mundur sedikit, tentu nanti percakapan ini kan bisa dipilah antara galeri negara dan galeri swasta. Nanti kita akan sampai di situ. Tapi ini galeri pada umumnya. Jadi pada umumnya dulu. Kurator adalah konduktor yang mengaransemen dan mengorkestrasi pertunjukan seni rupa itu, presentasi itu. Jadi ya dan karena itu kurator punya teks dinding atau teks apapun namanya yang kita sebenarnya lazim menyebut ada wall text sebagai panduan awal untuk penonton pameran. Produksi katalog kontennya gitu. Terus itu betul jadi kurator memikul tanggung jawab itu. Ya. Nah, dengan begitu tadi betul beban seorang kurator itu sama beratnya dengan beban baik itu galeri maupun perupa. Artinya nggak ada yang satu lebih rendah dibanding yang lain. Betul. Ini kesetaraan di dalam melakukan kerja bersama ya Pak ya. Ya, meskipun Mas Putut saya penting menambahkan tadi, meskipun pada perkembangannya begini, kurator itu seiring dengan dinamika yang begini rupa ini juga bisa membagi. Contohnya begini, galeri juga bisa punya peran itu. Apa? Artistik, direktur artistik. Diserahkan pada seseorang. Contoh, saya menjadi kurator pameran kelompok besar gitu. Lalu kita tunjuk, kita sepakati Harry Pemat direktur artistik. Saya bicara dengan Harry. Tema ini begini. Displaynya nanti begini. Nanti
displaynya sih bayanganku begini. Oke. Eksekusi di lapangan bisa Heri Pemat sepenuhnya. Oh. Karena Heri Pemat sangat pengalaman ketimbang saya. Iya. Dia melihat banyak presentasi di mana-mana. Iya. Dia punya referensi museum, punya referensi galeri di mana-mana. Saya mungkin lebih sedikit melihat, hanya punya bayangan-bayangan begitu. Lalu kita komunikasikan, lalu oke, Mas Arno, tanggung jawabku untuk itu. Bahkan sampai komposisi, lighting, cat dinding. Dia buktikan misalnya Arcuk pasti akan dihandle oleh Heri Pemat. Beberapa pameran saya Heri Pemat. Biasanya yang gede-gede ya, retrospeksi gitu ya biasanya. Iya. Lalu yang enggak ya. Lalu kemudian sampai naik karya naik ke dinding atau ke apapun. Ada bidang baru yang juga penting, namanya art handler. Satu tim kerja gitu, pekerja yang itu ya. Kemudian dia bisa mengatasi kalau direktur artistik menentukan ini di sini, maka eksekusinya ada di art handler. Dindingnya kalau perlu dibolong-bolongin dulu persis. gitu, dibongkar lantainya mungkin dibongkar dulu. Betul. Itu kan butuh keterampilan tertentu. Jadi itulah makanya saya tetap menggunakan istilah kurator menjadi konduktor. Oke. Orkestrasi itu. Yang tidak bisa ditolak dari itu adalah pertanggungjawaban estetika dan intelektualnya ada di kurator. Iya. Nah, kalau itu udah nggak mungkin ditolak lah kalau itu ya. Nggak bisa ditolak. Ya. Termasuk kemudian perspektif kurator tentang karya yang mesti melengkapi di ruang itu. Iya. Itu kan pilihan. Betul. Dengan sejumlah pertimbangan, kan gitu. Mau dilihat dari perspektif apa nih karya ini gitu ya. Dipertanggungjawabkan ke publik sebagai apa gitu ya. Persis. Nah, sekarang kita mulai masuk yang jangan dulu di soal kasusnya Pak Yos. Ya. Tapi tadi kita sempat ngomong soal ada dua nih. Galerinya negara dengan galeri yang sebutannya swasta atau independen atau indie macam-macam lah selain galeri yang dimiliki oleh negara. Nah, apa bedanya Pak Warno? Karena Anda juga jadi kurator di sekarang ini masih Dewan Kurator namanya. Betul. Di Galeri Nasional. Ya. Oke, monggo Pak. Ya, Galeri Nasional Indonesia. Galeri Nasional Indonesia. Negeri sebesar ini ada hanya satu galeri nasional di Jakarta. Kita yang menyebutnya skalanya nasional. Skalanya seperti namanya, Galeri Nasional Indonesia. Hanya satu-satunya. Jelas itu milik negara. Karena milik negara, maka tugasnya adalah merepresentasikan capaian-capaian seni rupa warga negara seni rupa itu dalam berbagai variannya. Dengan cara apa? Kurasi. Oleh karena itu ada Dewan Kurator. Ada Dewan Kurator. Galnas itu baru. Koleksi para pejabat Direktorat Kesenian dulu seperti Pak Kusnadi dan Pak Abbas Alibasah memiliki kontribusi sangat besar dalam hal koleksi. Jadi Galnas itu ditugasi oleh negara juga sebagai museum, punya koleksi. Dari mana koleksi itu? Atas jasa saya tidak tahu bagaimana mekanismenya pada waktu itu karena mungkin waktu beliau bekerja saya belum lahir atau mungkin kalau sudah ya SD atau SMP gitu. Melalui tokoh-tokoh itulah koleksi terjadi pada awalnya. Saya perlu ceritanya agak panjang. Nggih, monggo. Tahun 96 itu atau 96 ada Dewan Kurator Galnas. Siapa Dewan Kurator itu? Dipimpin oleh Profesor Dr. Edi Setiawati. Oh, tahu. Anggotanya Profesor Soedarso SP. Abbas Alibasah. Pak Abbas ya. Profesor Abbas ini ya, kalau Pak Abbas. Pak Abbas Jakarta. Ya. Profesor Edi Pirus. Ya. Nama-nama besar itu. Nama-nama besar. Ya. Profesor Jim Supangkat. Oh. Lalu Adi Mursid. Waktu itu posisinya Direktur Institut Kesenian Jakarta, arsitek. Oke. Dewan Kurator itu
waktu itu mengapa ada Dewan Kurator? Sebenarnya belum ada Galnas. Yang ada Dewan Kurator itu untuk menginisiasi berpikir lahirnya Galeri Nasional. Waktu itu yang ada adalah Galnas itu, Galeri Nasional itu namanya waktu itu Gedung Pameran Seni Rupa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Oh, belum disebut sebagai Galeri Nasional. Belum. Nah, ketika Dewan Kurator itu rapat pada tahun 97 akhir atau 96 akhir atau 97 awal, saya harus lihat nanti di katalognya. Saya ditelepon oleh Mas Jim. Saya ingat persis kata-katanya. Suwarno, kamu ditugasi oleh Dewan Kurator, hari ini sudah rapat nih dipimpin Bu Edi. Anda ditugasi untuk mengkurasi pameran pertama di gedung ini. Karyanya karya koleksi. Sayalah orang pertama yang memamerkan koleksi Galeri Nasional, koleksi Departemen Pendidikan dan ruang pameran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Koleksinya di mana? Di gedung-gedung Direktorat Kesenian. Ada di Jalan Kimia, ada di mana? Terpencar-pencar lah ya. Di mana? Karena gedung itu diidealisasikan oleh para tokoh bangsa itu, lalu karya dikumpulkan di Galnas. Sayalah orang pertama yang membongkar-bongkar, menyibak-nyibak, memilih-memilah untuk saya pamerkan. Saya udah merancangnya. Waktu itu tercatat koleksinya itu sekitar 2.500 sampai 3.000-an karya. Sebelum dipilah-pilah menjadi terseleksi lagi gitu ya. Karena ada daftarnya. Lalu saya hanya akan memamerkan, karena gedungnya terbatas, memamerkan waktu itu seingat saya plus minus ratusan karya. Saya memilih betul. Kerja berhari-hari, berbulan-bulan. Enggak hari, bulan. Ulang-alik Yogyakarta, kadang-kadang Jakarta bisa sekian hari. Saya rancang untuk dipamerkan. Lalu datanglah krisis ekonomi. Tahun 97. Iya. Hancur lebur kira-kira situasinya waktu itu. Saya udah merancang katalog tuh sekian halaman, tebel gitu. Karyanya harus, karena buku pertama. Gitu. Akhirnya pameran pending. Karena situasi. Duitnya nggak ada. Biayanya. Lalu kemudian saya dipanggil lagi. Waktu itu yang menelpon saya masih ingat betul. Beliau masih ada sampai sekarang. Pak Nunus Suparti. Sekretariat Direktorat Kesenian. Pak Nunus Suparti. Dan Mas Warno, ini jalan lagi. Oke. Tapi anggarannya nggak ada. Ya ada. Kecil sekali. Dari katalog atau buku yang saya rencanakan kira-kira 200-300 halaman menjadi kira-kira 60 atau 80 halaman. Saya ingat persis yang nyetak Buldan. Sampulnya saya pilih karya Zaini. Judulnya apa? Penampang Karya Seni Rupa Indonesia Koleksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Itu judulnya. Nah, itu pameran tahun 97/98. Dibiayai oleh Proyek Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dananya berapa aku nggak tahu. Yang jelas itu udah pokoknya ada aja. Yang saya lupa. Tapi itu terjadi. Saya memilih karya-karya itu dan itu buku pertama dengan segala kesalahan data segala macam. Misalnya contoh Mas, saya menyebut karya Haryadi Sumodijoyo harusnya. Tapi di dalam data kan Haryadi S. Saya asal aja. Ingat-ingat aja. Kayaknya ini Haryadi Selo Binangun. Tak tulis dengan yakin Haryadi Selo Binangun. Begitu pameran, keluarganya benar, Mas, Selo Binangun itu nama sanggar bapakku, bukan namanya. Oh, memang ada nama Selo Binangun. Jadi dalam percakapan saya dari itu loh Pak Haryadi Selo Binangun. Mungkin ada beberapa Haryadi. Selo Binangun. Saya harus minta maaf Mbak Ai, minta maaf Mas Santu, Mas Layong, ini saya terbatas dengan waktu begini, punya alasan lah pokoknya. Lalu harus dikoreksi. Yang sebenarnya adalah Haryadi Sumodijoyo yang memiliki sanggar Selo Binangun di belakang Hotel Indonesia waktu itu. Misalnya gitu Mas. Nah itu teman-teman bisa membayangkan dari 2000-an
dipilih menjadi sekitar 100-an, itu kan harus ada pertanggungjawaban intelektualnya. Ya. Kenapa yang dipilih? Yes, persis. Logisan-logisan Iya, itu. persis. Alasannya apa? Kenapa tidak yang lain? Nah, itu makanya itu tidak pernah menjadi sederhana profesi kurator ini. Nah, Pak Warno, lalu terjadilah apa yang disebut sebagai pameran Pak Yos Suprapto ini. Sengkarut informasi di mana-mana ya. Tapi saya sekali lagi saya membaca itu dengan hati-hati semua berita. Itu pertama. Yang kedua, rasa-rasanya tidak mungkin orang yang susah saya mengerti ya, atau rasanya tidak mungkin atau muskil rasanya seorang yang punya jam terbang tinggi seperti Anda ya, mendedikasikan lebih dari 30 tahun di dalam kerja-kerja kuratorial itu, lalu ingin menodai dirinya sendiri. Jadi oleh karena itu saya mencoba mengambil jarak ini. Rasanya kok ada yang mesti diklarifikasi di publik deh ini. Nggak mungkin Pak Warno kok seperti yang diberitakan di awal-awal gitu ya. Ini kan beliau ini pengajar, S1, S2, S3-nya bergelut di dalam dunia seni rupa, sudah menekuni dunia kurator sudah lebih dari 30 tahun. Ini profesinya, beliau sangat berpengalaman. Saya menyaksikan pameran-pameran penting yang Anda kerjakan begitu. Dengan otoritas dan pengalaman seperti itu, muskil rasanya bagi saya ada tuduhan-tuduhan miring yang seolah-olah menyepelekan peran kurator itu. Rasanya ada yang miss mungkin di masyarakat yang mungkin perlu Anda klarifikasi atau Anda jelaskanlah ke publik. Monggo. Terima kasih Mas Butut. Senang sekali mendapat pertanyaan ini, sekaligus terima kasih untuk apresiasinya. Tentu saya ingin menegaskan, saya membela pekerjaan saya ini dengan setulus-tulusnya dan sangat mencintai pekerjaan ini. Dengan segala tantangannya, dengan segala risikonya. Jadi saya memulai dari mana ya? Memulai dari prosesnya? Prosesnya saja. Baik. Supaya lebih enak ya. Oke. Prosesnya ini trajektori saja. Titik-titik pentingnya aja. Ya. Mungkin dari saya sering punya kelemahan kronologi itu, dari segi penyebutan waktu sering tidak begitu tepat. Saya harus buat catatan harusnya gitu. Nggak Tapi apa-apa, Anda bukan jurnalis. Kalau jurnalis kayak Ais masalah. Ya, jadi prosesnya adalah, setahu saya gini, dimulai dari situasi yang ini. Sebagai kurator Galeri Nasional, kurator ini ya. Sebagai Dewan Kurator Galeri Nasional. Dewan Kurator ya. Tugas kami sampai tahun 2020-an, 2020 karena Covid ya. Jadi mungkin itu berakhir 2019 atau 2018 gitu. Tugas kami bertahun-tahun sampai tahun-tahun itu adalah rutin menyeleksi program Galeri Nasional setahun ke depan. Setiap akhir tahun. Jadi bulan Oktober, November bagi saya adalah bulan-bulan sibuk untuk Wirawiri Yogyakarta untuk menyusun program. Dari mana program itu? Dari proposal usulan dari luar, atau kan anggaran Galnas kan kecil. Meskipun namanya kecil, nasional, kecil. Iya, kecil. Kok agak ragu-ragu. Ya memang kecil lah. Kecil karena malu. Sambil nutupi muka saya nyebut anggaran itu kecil. Nah, karena kecil implikasinya adalah programnya Galnas sendiri keluar masuk antara kadang-kadang 1, kadang-kadang 2. Dengan begitu pun dulu kepala-kepalanya itu seperti Mbak Wati, kemudian seperti Mas Andri itu, Bagus Andri Sukmana itu, terus dengan begitu cara mengelola anggaran itu, dengan begitu rupa. Program kami menyeleksi tiap akhir tahun itu rutin dilakukan. Untuk apa? Yaitu bagian dari ekosistem yang coba kami bangun. Betul.
Harus terencana dengan baik. Harus terencana dengan baik. Ya. Menyeleksi proposal masuk kan banyak. Banyak Yang dari orang usulan. pengen Iya. pameran di Galnas kan itu prestisius. Walaupun anggarannya kecil tapi Iya, prestisius. iya. Nah, polanya dua, Mas. Iya. Satu pada waktu itu, satu. Kalau program unggulan Galnas yang bisa 2 atau 3 program, 3 event, itu tentu semuanya dibiayai Galnas. Iya. Karena biaya yang lain untuk bla 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 yang lain. Betul. Kalau usulan dari luar tentu dibiayai sendiri oleh Kerjasama. pengusul. Nah, artinya Galnas itu ruangnya Ruang. saja. Jadi Iya. kalau dulu misalnya banyak isu, wah menyewa di Galnas mahal, nggak ada sewa waktu itu. Ya. Waktu itu galeri negara nggak ada sewa, gratis. Transaksi boleh nggak? Silakan waktu itu. Tapi Galnas Galnas tidak mendapatkan apapun. Itu transaksi milik mereka aja. Misalnya Nadi Galeri bikin pameran di Galnas. Sebagai manajemen. Iya kan. Iya, Boleh kan? Boleh karena justru dimungkinkan begitu karena harus menanggung biaya. Ya, betul. Cerita ini penting karena ada pergeseran organisasi. Apa itu? Pergeserannya setelah COVID tahun 2020 menjelang 23-24 itu apa yang Mas Putut saya kira mendengar itu apa yang disebut sebagai museum dan cagar budaya ya. Indonesia Heritage apa itu namanya yang di launching di Jogja itu Ya. itu Direktorat Jenderal Kebudayaan tentu saja di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi waktu itu ya. Kemudian saya tidak tahu persis konsepnya ada sih saya tapi tidak mengikuti dengan seksama. Itu Galeri Nasional ada di bawah Museum dan Cagar Budaya MCB. Saya tidak tahu mengapa Ya. program yang sudah berjalan bagus menyeleksi program tiap akhir tahun itu tidak lagi ada. Waktu itu begini, ketika program itu masih berjalan, kami itu bisa dengan penuh cinta itu bisa jadi bumper problemnya Galnas dalam pengertian Pamer kok kenapa itu yang diterima dan kami bisa jelasin bumper dalam pengertian itu. Kami bisa jelasin ke teman-teman seniman. Iya. Ini soalnya kan yang masuk mungkin 100 proposal, yang dipilih kan hanya 10, 11 paling kan. Persis. Nah, bahkan yang terjadi program-program yang pernah kami susun itu kemudian antara lain alasannya karena COVID, itu kemudian tidak terlaksana. Sampai pada tahun-tahun berikutnya itu. Peran kami berlima itu tidak pernah ada pemberitahuan dan tidak berfungsi. Berlima ini maksudnya anggota Dewan Kurator ya teman-teman. Ya. Dewan Kurator Galnas. Ya, Galnas. Saya harus nyebut saya ya, monggo. Mas Sujud. Rizky Jalani, Sujud Dartanto, Citra Semaradewi dan Asikin Hasan. Ya. Tidak fungsi. Semua orang-orang hebat itu. Ya teman-teman. Nah, apa yang terjadi? Pameran Galnas tetap terjadi, tapi saya tidak tahu mekanismenya yang terjadi di sana itu. Karena secara manajerial sudah berubah ya. Nomenklaturnya juga udah berubah. Nomenklaturnya saya kira berubah karena kepala galeri tidak ada. Namanya apa gitu. Aku bahkan sampai sekarang pasti nomenklaturnya berubah Pak, karena kan sudah masuk ke MCB. tadi MCB. Ya, Museum dan Cagar Budaya itu. Nomenklaturnya pasti berubah. Pasti berubah. Tetapi tetap ada pameran di Galnas. Lalu apa yang terjadi itu? Saya nggak bisa menjelaskan. Sudah tidak seperti dulu yang jelas. Karena misalnya nih ada A, B, C, D pameran di Galnas. Kalau saya ditanya teman-teman seniman kok bisa masuk? Aku nggak tahu. Karena sudah beda nih. Sudah beda, tapi juga tidak pernah diberitahu. Gitu. Aduh, ini memang posisi sulit. Di satu sisi, saya kalau kasih sambutan di satu event gitu, kalau ada teman-teman Galnas, orang Galnas saya masih bilang, saya masih kurator Galnas bukan? Masih Pak gitu. Tapi peran-peran itu tidak kami tahu. Tidak seperti yang dulu ya. Harus ada rapat di bulan Oktober untuk menentukan tahun selanjutnya. Oktober November ada. Itu nggak ada. Jadi nama-nama A, B, C pameran di sana itu deal-deal macam apa saya tidak mengetahuinya. Ini penting saya katakan. Sampai pada titik suatu ketika saya tahu ada pameran oleh Yos Suprapto. Kok bisa pameran di sana? Ya nggak tahu. Ya nggak tahu. Wong nyatanya diprogramkan. Gitu. Ya.
Nah itu menurut saya hal menarik untuk diketahui. Tapi kalau saya ditanya nggak tahu. Walaupun Anda masih bagian dari Iya. Dewan Kurator Galnas. Galeri Nasional. Iya. Nggak tahu. Iya. Nah rapat-rapatlah mereka. Yang saya tahu pameran Yos itu akan berlangsung 2023. Artinya seharusnya ya. ditunda. Maret kalau nggak salah ya. Kalau yang saya baca Maret 2023 mungkin, ditunda Agustus 2023 gitu. 3 gitu. Terus ditunda lagi sampai 2024. 24. Alasannya macam-macam pasti karena Covid itu kan memang rebetannya macam-macam lah itu Galnas yang tahu. Iya. Sejak awal saya tahu bahwa saya ditunjuk Galnas juga Yos untuk menjadi kurator pamerannya. Saya setuju karena saya memang pernah ketemu Yos di Jogja. Yang menunjuk Galnas nih berarti. Galnas dan Yos juga meminta saya. Oke, berarti sama nih yang tadi kita simulasikan kan lebih enak. Iya, saya harus mengatakan Yos pernah mengatakan pada saya, ya kamu kuratornya. Oke, setuju. Siap. Setuju, saya setuju. Meskipun pada akhirnya setelah setuju pamerannya berlarat-larat tertunda, ya saya lupa juga dengan itu sampai pada waktunya 2004 menjelang ini September gitu sudah mulai dikontak Galnas, Pak Warno pameran mulai lagi ini jalan terus, kemudian mulai komunikasi lagi dengan Yos. Yang saya Pak, saya stop dulu. Ya. Artinya Anda sudah ditunjuk sejak lama ya? Iya. Oh, berarti kemunduran itu pun sebetulnya kuratornya sudah jenengan. Ya. Mundur lagi. Iya. Oke. Karena nggak ada kepastian, saya belum bekerja sebagai kurator. Meskipun tahu, saya harus katakan itu. Belum. Artinya belum intens ngobrol dengan belum lihat karyanya, belum. Oke. Belum. Karena belum tahu pasti nih kapan gitu. Dari Maret, Agustus tahun lalu batal lagi. Iya. Baru kemudian saya juga lupa persisnya bulan apa, Galnas mengabarkan bahwa ini program harus jalan karena sudah diprogramkan. Oke, mari jalan. Mulailah intensif ketemu ke studionya ngobrol. Gitu, kebetulan Mas. Di Jogja ya. Studio Yos itu di Pakem. Di Pakem ya, di atas ya. Di atas. Ya. Oke. Gitu. Terus apa yang terjadi? Yang terjadi ngobrol. Saya lupa berapa kali datang ke Yos. Karena ada berita sekilas Yos mengatakan Suwarno hanya datang 3 kali begitu. Itu saya agak gak yakin. Tapi untuk memastikan itu konfirmasi ke Galnas saja karena setiap kali saya datang saya harus dengan Galnas karena itu produksinya mereka. Meskipun setidaknya laporan lah ya. Setidaknya di cover kan seluruh produksi jalan, kalau mampir angkringan ya di cover lah kira-kira gitu loh. Enggak itu seloroh. Tapi harus ada mereka wong tim kok Mas. Iya. Pengertiannya yang tadi seloroh. Tapi pengertiannya harus ada tim, harus ada dokumentasi. Betul. Harus ada yang mencatat. Iya. Karena itu menyangkut timeline, menyangkut kesepakatan dalam omongan. Aku nggak bisa sambil nyatet, sambil bikin kesepakatan. Ya harus ada orang yang nyatet dong timelinenya gitu. Itu berlangsung diskusi secara cepat. Ya sudah punya ancang-ancang. Ternyata pernah ada proposal memang yang diajukan di sekitar 2023 itu ke Galnas. Ke Galnas yang kemudian dengan entah seperti apa yang disepakati itu. Proposal saya kirim ke saya. Oh isinya gini. Oh ini. Itu sudah saya dikirim pada menjelang ini pelaksanaan ini. Ini udah proposalnya, dia nulis panjang lebar gitu. Terus diskusi. Dia mengatakan temanya bangkit. Wah gitu. Bangkit. Tapi pada akhirnya dalam obrolan kan juga cair kan sebetulnya pertemuan itu kan harus ngobrol kan cair. Terus saya bilang tegang kan ini aja gitu. Iya cair. Saya bilang bangkit ki opo, saya bilang gitu. Ramuni gitu. Tapi dia cerita panjang lebar soal riset dia tentang tanah. Karena dia juga istilah saya mungkin bisa salah nih. Mengadvokasi para petani, para LSM yang bergerak di bidang pertanian. Apa yang diteliti? Kesuburan tanah. Sampai dia bisa menjelaskan tuh. Menarik menurut saya menjelaskan kenapa tanah
ini subur. Oh, karena ada mikroorganisme yang hidup di sini. Dari mana? Tumbuhan-tumbuhan ini mengandung mikroorganisme yang bagus. Oh, kalau itu ada di sini tanah pasti subur. Bla bla bla. Aku nggak bisa jelaskan. Aku nggak punya ilmunya. Sampai bisa mengatakan ini tanah ini mati. Mengapa? Oh, karena terlalu banyak pupuk sintetis. Dalam waktu cepat dia menjadi membesi, beku. Indikatornya apa? Dia menemukan, mudah-mudahan saya tidak keliru menemukan itu. Apa yang disebut DHL, daya hantar listrik. Tanah yang subur ditancapin truk lampu nyala. Tanah yang beku krisis nggak nyala. Bagi saya, asik nih. Pameran penting. Karena seiring dengan saya sering mengatakan gini Mas Budut, baik di kelas, di kerumunan teman-teman muda mengatakan, sekarang nggak usah ngomong seni itu apa deh. Udah banyak definisi, setiap orang bisa bikin definisi. Saya lebih tertarik mengatakan senimu untuk apa? Oh, guna seni. Ya, senimu untuk apa sih? Ya kalau ngomong seni ya pasti seni lah. Apapun definisinya. Tapi untuk apa menurut saya sekarang penting. Nah gitu. Termasuk ketika saya jadi juri narasumber untuk teman-teman mahasiswa yang artsy itu misalnya. Senimu untuk apa? Itu terus saya ulang. Untuk menyemangati saya juga bahwa seni harus kita tanyakan deh gitu, untuk apa gitu. Apapun fungsinya loh. Dalam konteks Yos, fungsinya menarik. Sambil berseni, sambil meneliti tanah. Saya bilang ke Mas Yos, ini tema penting loh Mas. Karena siapa tahu bisa mengedukasi sedikit-sedikit. Karena Yos bilang begini, daulat pangan itu sederhana kok sebetulnya. Kalau seseorang punya tanah 1 petak tapi subur, daulat dia. Nanam apa-apa kan hidup. Mungkin saya naif, tapi saya pikir masuk akal juga loh. Skala besarnya tentu tanah harus subur. Minimal halaman belakang Anda subur lah. Ya, sangat subur. Saya kan pernah ke sana. Jeruknya besar-besar. Panen manggis, mangga, singkong, daulat saya. Untuk singkong. Gitu. Jadi saya bilang kayak ya menarik Mas. Dari diskusi itu saya kemudian merumuskan, Mas, kalau bangkit itu diganti kebangkitan. Kalau Anda masih bisa bersemangat tuh sebagai aktivis, saya bilang gitu. Titik 2, tanah untuk kedaulatan pangan. Masih bisa politis ini. Tapi kan temanya bagus karena Anda sambil waktu itu rencananya bikin workshop pengetahuan itu. Pupuk itu. Karena dia melakukannya. Saat di berlangsungnya pameran rencananya ada workshopnya. Bagaimana tanah, menyuburkan tanah itu gimana. Mas Udut, dia mendatangkan tanah dari Aceh sampai Papua. Contoh-contoh yang dia advokasi itu. Tanah-tanah yang subur maupun tanah-tanah yang mati. Dia mengatakan riset. Ada yang bertanya, teman wartawan mengatakan, risetnya bagus nggak Pak? Pertanyaan bagus nih. Aku jawab saya begini. Kalau saya sebagai akademisi ditanya itu, saya harus ngerti metodologinya kayak apa. Sampelnya gimana, ngukurnya gimana. Aku semua nggak tahu. Jadi kalau pertanyaan Anda aku nggak bisa jawab. Tapi penjelasan dia menurut saya menarik. Dalam hubungannya tidak bisa jari ini. Tidak bisa omon-omon. Nggak bisa. Jadi harus ada metodologinya gimana. Tapi dalam konteks praktek seni dengan begitu, saya katakan menarik. Penting untuk hal-hal praktis hari ini. Itu Mas. Lalu kenapa kemudian timbul masalah? Nah berlanjut nih. Diskusi tema disepakati. Seneng Yos dengan tema itu. API Mas. Oh ya apik lah gitu. Gini oke gitu. Sampailah kemudian beberapa kali datang, saya mulai ngerasani karya-karya. Ngerasani itu kan ada karya itu di situ. Misalnya gini, Mas, karya itu kok enggak relate ya. Nah ini supaya punya gambaran nih teman-teman. Kalau di dalam studio orang mau pameran itu kan biasanya sudah mulai dipajang-pajang ya. Sudah mulai dipajang-pajang sehingga kurator itu bisa melihat satu persatu dengan lebih detail lagi. Kadang-kadang sambil si ininya masih berkarya juga di situ. Supaya mudah dimengerti ya. Karya sih sebenarnya ditumpuk, ditempel di macam-macam di studionya. Terus saya kan bisa melihat tuh karya-karya itu. Tunda dulu. Saya sudah membayangkan begini Mas. Sebelum ngomong itu ke sama Yus. Mas Yus, pameran tuh gini nanti displaynya.
tak omongin tuh secara lisan. Hmm. Masuk pintu Galnas, aku udah punya denanya. Ya. Karyanya yang ini. Terus dinding masuk yang sebelah kiri ini. Korban ini. Lalu masuk ke kanan, ada ruang di situ, instalasi di situ. Oh, ada instalasinya Ada ya. tanah-tanah Tadi. Oh, terus oke. di belakang nanti ruang paling belakang itu isinya adalah video wawancara kita. Katalog itu isinya wawancara saya dengan Mas Yos dengan detail. Aku nggak mau nulis karena ilmunya aku sebagian nggak tahu. Wawancara aja. Daripada salah nulis-nulis ya. Iya, wawancara aja. Iya. Apa yang disambut oleh Yos, Mas? Bagus. Kamu kok bisa sih baca isi pikiran saya, katanya. Ya bisa lah ya, sambil salah gitu. Ya bisa lah. Ya bisa lah gitu. Cair aja gitu. Iya. Dia senang sekali dengan konsep itu. Iya. Nah, jadi sudah saya bayangkan displaynya bahkan. Iya. Karena pesannya ada. Karena gini, mengapa begitu? Bagi saya, pameran itu, apalagi pameran tunggal, adalah statement seorang seniman. Betul. Mengirim pesan pada audiens. Sampai atau tidak pesan itu ya tergantung penontonnya. Referensinya macam-macam. Tapi saya selalu yakin setiap penonton adalah memproduksi pengetahuannya sendiri-sendiri. Betul. Dalam konteks Mas Yos, ya menarik tanah apa, lalu ada lukisan, hubungannya apa, tanah kok aku bayangkan ini asik. Melengkapi itu wawancara Yos dengan Yos Suprapto, Mas. Panjang, hampir 2 jam. Kayak gini lah ya. Kayak gini. Iya. Direkam bagus dengan profesional yang sering saya ajak kerjasama dengan Galnas juga. Iya. Hasilnya bagus. Wawancara penting menurut saya. Mengapa penting? Hari-hari ini siapa yang tahu Yos? Aku ngomong sama dia, hari ini siapa sih Mas yang kenal Anda? Gak ada kayaknya. Anda terlalu senior, bukan apa-apa, terlalu senior. Terlalu senior dan mohon maaf tidak apa ya? Ya tidak masuk, tidak masuk di dalam kerumunan seni rupa ya. Iya. Ya enggak. Ya apalagi ya Mas Yos senior dan ini saya bukan sedang dalam rangka menghina, jauh dari pikiran itu, meledek juga enggak. Real. Saya di kelas juga kadang-kadang bisa geli gini, Mas. Anda tahu, saya nyebut nama bahkan seniman kontemporer, Mas saya bisa enggak tahu loh. Saya sering dulu sekian tahun lalu saya sering terus marah gitu. Kok nggak tahu sih? Sekarang saya mulai bisa menerima. Ya boleh dong dia nggak tahu. Gitu jadi saya ngomong Mas Yos, ini penting wawancara ini direkam nanti ditaruh di belakang satu dinding isinya layar. Iya. Kayak kuliah umum gitu loh. Ditata kursi-kursi, orang di situ nonton wawancara saya dengan Anda. Keren tuh Mas. Dia senang banget. Dan sudah dieksekusi. Sudah looping Mas. Durasi menjadi 1 jam itu looping terus menerus gitu. Ya. Oke. Yang ketiga, saya mulai ngerasani karya-karya dia. Masuk ke karya yang karena ada dua dimensional. yang dua saya misalnya mengatakan begini. Ini saya lupa judul-judul ya. Jadi nggak hafal dong gitu. Nggak usah penting. Tapi yang penting yang kira-kira yang apa ini. Misalnya ada karya gede 10 meter. Wah, adegannya seru. Ada tentara, ada apa. Saya bilang, Mas kayaknya karyamu ini terlalu nggak relate nih. Terlalu keras ini. Apa hubungannya dengan, selalu saya bilang hubungannya dengan tema ini apa? Dengan kedaulatan untuk kedaulatan pangan. Iya, selalu begitu pokoknya. Okay. Setiap saya komentar, iya dong, tema menjadi acuan. Iya. Setiap saya berkomentar, Ayo selalu defensif, bertahan tentu saja dengan argumen-argumennya. Relate, ada hubungannya nih. Oke. Udah mulai kenceng lah di situ. Mulai agak tegang. Agak tegang nih. Satu lagi. Bukan satu lagi. Terjadi begitu pada beberapa karya. Banyak Mas sebetulnya kalau mau jujur. Karya-karya yang saya mengatakan gimana ya ini cara menghubungkannya. Iya, karena Anda kuratornya. Harus mempertanggungjawabkan itu kan. Persis. Tetapi saya gini mengendorkan jerat pemahaman saya itu, aku ngelonggarin diri. Kayaknya boleh deh ini saya mulai longgar nih. Ini boleh kayaknya direlasikan. Narasinya bisa dibangun. Atas dasar penjelasan Yos. Iya. Digolek-golek ke cara. Gitu kan. Digolek ke cara. Bisa dibangun relasinya. Singkat kata,
Ada 2 yang saya udah ngisyaratkan sejak awal. Mas, karyamu yang ini dengan yang ini Tidak boleh. saya merasa jangan dipajang. Ya. Kalau di medsos beredar saya minta nurunkan, nggak ada istilah nurunkan. Jauh sebelum istilah itu keluar, aku pakai istilah jangan dipasang. Beda dong. Betul. Jangan dipajang. Ada argumen tentu dari guys. Saya mengatakan, bahkan saya sampai begini mas diskusinya. Kalau 2 karyamu itu dipajang, itu akan menelikung tema yang bagus ini. Lebih dari menelikung adalah menenggelamkan tema yang bagus ini. Ya saya puji-puji dong temanya. Wong dia juga senang, aku juga senang, dan sebagai bingung provokatif oke lah gitu. Bisa tenggelam. Mengapa? Siapapun yang nonton dengan latar belakang apapun akan sibuk ngurusin itu sama ngurusin itu. Betul. Anda nggak akan bisa menjelentrehkan yang Anda bilang riset 15 tahun itu. Lalu substansinya akan hilang. Akan hilang. Iya. Saya bisa mengerti. Saya berkali-kali mengatakan itu. Iya. Oke. Ya udah. Oke. Nah. Berhenti di situ. Ini soal teknis sekarang maksudnya. Tapi nanti nyambung ke ini lagi. Teknis itu soal display. Di situasi yang terus mundur-mundur itu kan situasi psikologisnya Mas Yos itu kan tegang. Ini mundur-mundur ngomong mau ini tegang itu. Display nanti gimana? Oh, bikin timeline. Tanggal 13 mulai pembukaan 19. Oke. Kalau dia tegang aku ngomongnya santai gini Mas Budut. Mas Yos, tenang saja. Display itu soal kecil. Tim yang bersama-sama saya ini pengalamannya udah semalam naik semua tuh karya. Apalagi blockingnya. Iya, udah kita ketahui. Ya, betul. Apakah blocking itu mengikat? Bisa bermanuver di lapangan. Manuver itu maksudnya yang semula saya bayangkan dipasang di tembok kiri bisa aja di tembok kanan. Ya, wajar komposisi itu biasa, apa? Ya. Biasa. Dan itu nggak soal. Oke. Ada timeline yang sebenarnya saya tidak agak lupa mulai tanggal berapa. Tapi dia nelpon saya 13 aku udah di Jakarta. Kayak Nana mau display. Oke, aku ngomong aku nggak mungkin. Sebentar Pak Warno harus saya cut dulu. Okay. Kesepakatannya yang 2 lukisan yang tidak Anda setuju itu gimana? Begini. Dia tetap berargumen. Ya. Dan saya tetap kekeh sampai titik akhir di diskusi pertama itu sampai tetap kekeh. Aku nggak mau masang lo ini. Berhenti di situ. Berhenti di situ. Berarti deadlock ini untuk sementara. Untuk sementara deadlock. Tapi karena masih banyak urusan yang lain. Ya, tapi saya itu mungkin ini juga pengalaman untuk saya. Kayaknya gampang ke saya ini dengan hasil diskusi itu. Saya merasa karena harus diomongin kita masuk sih memaksa. Karena hubungan saya dengan pengalaman-pengalaman saya mengkuratori kan ya gitu-gitu itu mudah sekali dikompromikan. Gitu. Iya. Saya kan kalau kuratornya keberatan, walau cuma 2 lukisan aja. Biasanya kalau perubah, ya wes mas gitu kan. Gitu. Iya. Oke, hentikan dulu. Nanti ini kembali ke nyambungin. Tapi nyambungnya dihentikan di cerita ini. Soal display. Yang tadi saya katakan tenang aja mah itu profesional teman-teman ini. Disebutkan ada timeline tanggal 13 sampai sekian display. Saya udah ngomong bahwa tidak langsung ngomong tuh ya, karena saya harus melihat jadwal di kampus. Oh, aku nggak bisa. Saya paling cepat tanggal 17 siang mungkin baru datang karena itu saya kuliah hari-hari terakhir. Bla bla urusan karena Anda masih mengajar juga kan? Itu yang satu, itu yang display. Yang kedua, Galnas selalu punya tradisi kalau jumpa pers, konferensi pers itu pada hari opening. Ya. Sederhana pertimbangannya dan efektif. Jumpa pers itu biasanya kurator seniman Galnas. Betul. Berhadapan dengan teman-teman jurnalis, kasih pengantar pendek, lalu tur galeri. Ya. Bersama saya dan seniman. Lalu Anda menjelaskan. Iya, saya gitu kan. Lalu seniman juga nambahi karena bla bla bla. Tiba-tiba pada tanggal 16 mungkin atau 15 saya ditelepon di WA, sorry. Warno,
jumpa pers tanggal 17 Anda bisa hadir. Dan saya mulai ke 13 kemarin display. Informasi tentang display saya nggak berpikiran macam-macam. Oke, display aja teman-teman, jalan itu gitu. Saya nggak perlu Anda udah lupa dengan kasus 2 tadi ya? Iya. Saya mikir kalau cuma meletakkan tinggi rendahnya teman-teman nggak usah diajarin. Iya. Dia lebih pandai dari saya. Iya. Saya oke, display nggak saya pikir. Tapi ternyata ada statement di medsos yang saya dikirimi teman-teman. Kurator tidak hadir di display tanggal 13. Saya display sendiri. Gak mungkin. Ada tim di Galnas. Gak mungkin. Ya. Kecuali ditolak untuk membantu. Nah, saya gak tahu. Gitu kan, karena saya gak hadir. Terus jumpa pers ternyata Mas. Berlangsung tanggal 17. Waduh. Ada WA tuh saya dengan Yus pagi-pagi. Tanggal 16. Kok 17? Biasanya 19 itu saya nggak bisa. Saya kalau melihat jadwal aku nggak bisa hadir. Wah, ini sudah diputuskan. Siapa yang mutusin? Tim saya. Loh, ngomong dengan yang punya rumah dong. Dan ngomong dengan kuratornya. Dan kan konferensi pers dengan kurator. Iya. Dan ngomong dengan kurator dan penting juga ngomong dengan tuan rumah. Dengan Galnas dalam hal ini. Iya. Karena biasa itu sudah terorganisir dengan baik oleh mereka. Ternyata tanggal 17 konferensi pers tanpa saya. Dan tanpa Galnas? Ada Galnas. Galnas ada? Oke. Melihat itu flash kembali muter nih. Kembali ke karya-karya. Iya. Display itu saya minta report teman-teman Galnas. Aku tolong fotoin dong. Gitu. Ini kembali nih Mas. Kembali ke difotoin. Oke Pak, ini ketika difotoin. Karya yang saya merekomendasikan untuk tidak dipasang. Saya bilang, kok tetap dipasang? Via WA. Dijawab oleh senimannya dengan argumen yang sama. Tetap relate itu. Saya menegaskan lagi. Dalam pandangan saya, kedua karya ini merusak. Akan berpotensi merusak. Iya. Bahkan saya sampai keluar kata-kata gini. Mungkin, maksudnya, batin saya takut ya dengan gitu. Iya. Emang kalau takut kenapa? Tapi ini bukan soal takut gak takut. Saya membela tema ini penting, tapi akan dirusak oleh dua karya ini. Ya. Saya. Ya. Ini saya genggam pernyataan ini. Ya. Dan itu memang yang saya yakini. Betul. Oke. Tanggal 16 Mas. WA sebelum saya berangkat ke Jakarta saya udah ngomong. Kayaknya saya gak cocok nih sebagai kurator pameranmu. Di grup tim pameran. Aku udah ngomong itu. Ya. Kayaknya saya gak cocok nih jadi kurator pameranmu. Terus ada jawaban gini dari dia. Yojo ngambek. Gitu. Ya gak ngambek. Tapi ini prinsip soal bagaimana saya punya pertimbangan. Saya sudah menimbang risiko. Lagian Anda juga ngomongnya kayaknya. Ya, karena kalau dia menyetujui itu nggak jadi kayaknya. Saya tetap akan gagah memerankan diri. Wong sudah ditugasi dan saya sudah sanggup kok. Makanya saya bilang kayaknya. Tapi nanti aku cek di WA deh katanya kayaknya atau apa gitu lah. Ini kan karena asik dengan Mas Putu saya pakai diksi kayaknya. Tetapi aku bilang nggak cocok dengan kurator Anda. Yojo ngambek. Ya nggak ngambek. Ini aku prinsip. Betul. Tanggal 17 saya ke Jakarta. Datang siang sore. Melihat itu memang dipasang, berdebat lagi dengan dia. Ini sebelum konferensi pers ya? Iya. Sebelum. Jadi ngelihat dulu lah. Ngelihat dulu. Ya. Sebelum. Sorry. Saya datang. Setelah konferensi pers, saya baru datang ke Jakarta kan, karena aku gak bisa hadir. Saya berangkat. Berarti pameran itu official dibuka, udah resmi? Belum. Pembukanya 19. Pembukanya 19. Jadi tapi konferensi pers kan 17. Sudah ada tour room. Iya, tapi kan spesial untuk pers. Artinya pers sudah bisa meliput dong. Sudah. Iya. Sudah. Iya, cuma belum dibuka untuk publik seremoni gitu, belum. Ya. Nah, tapi pers sudah bisa menulis. Sudah. Karena 17. Artinya lukisan 2 itu sudah dilihat oleh wartawan.
Mestinya sudah, karena Mestinya kan sudah. saya nggak ada di sana. Iya. Nah, saya kan baru 17 sore sampai sana. Iya, oke. Jadi saya bukan dulu. 18-nya. 18-nya saya ke Kalnas, siang saya langsung, aku udah di ruangan, kita diskusi, berdebat lagi tentang dua lukisan itu. Dua lukisan, sekali lagi dua. Argumen-argumen saya rupanya Mas Yos itu setuju. Jawabnya begini, oke, saya akan tutup lukisan itu dengan kain hitam. Lalu yang satu juga ditutup dengan kertas hitam. Saya berpikir ya oke lah, solusi itu. Ya udahlah, meneh gitu ya. Ya. Tapi sebenarnya dalam hati kok ora didukke. Apa sih susahnya menurunkan itu gitu ya? Terus oke, saya kembali ke hotel. Sebentar, artinya Anda setuju ditutup kain hitam? Setuju. Oke. Sebagai kompromi lah ya ini. Kompromi. Ya udahlah, ya tutup ya udah. Tapi saya ngomong, tapi nggak bisa dibuka loh itu. Tutup ya tutup. Tutup ya tutup. Gitu, Kain hitam. kain hitam. Sebagai sebuah karya Sebagai itu. karya Ya. gitu. Tutup aja. Jadi, nah 19 pagi. Saya minta report lagi teman-teman di Kalnas. Aku difotoin lagi dong itu yang diskusi itu selalu ada saksinya. Ada Iya. teman Kalnas gitu. Iya, minimal ada di grup itu kan. Ada Ya. di grup. Ya. Saya minta ya, ketika saya lihat memang ditutup nih. Tutup. Pagi itu aku dilihat fotonya. Tutup itu disibak nih. Ditaleni kayak gorden jendela rumah. Gitu. Nah saya Dalam arti berarti itu membujuk untuk dibuka. kalimat saya gini. Di WA sudah ada, masih ada. Saya bilang, ini nantang-nantang namanya. Iya, membujuk itu. Ini nggak serius nih, gitu. Terus, aduh, ini nggak serius ini kesepakatannya, Iya, gitu. iya, Tapi iya, sambil iya. begitu saya begini Mas, saya tidak dihargai nih. Ini soal respect, soal kesepakatan sejak awal. Saya memulai dengan cantik pekerjaan ini. Dengan bagus, wawancara bagus, apa bagus. Saya Hubungan juga baik. hubungan juga saya ya. menghormati lah, senior dihormati. Karyanya apapun pendapat orang saya tetap ingin membelanya dalam pengertian konteksnya tanah lo ini, isunya oke lo ini menarik kayak gitu. Nah 19 siang itu akhirnya ada pertemuan dengan dengan tim Kalnas. Saya berargumen lagi, dia berargumen lagi, saya memandang ini deadlock. Tengah siang saya mengatakan, oke, teman-teman Kalnas yang saya hormati, Mas Yos yang saya hormati, seperti yang saya ingatkan tanggal 16 itu, saya kasih sinyal saya nggak cocok sebagai kurator, maka benar saya tidak cocok sebagai kurator. Maka siang ini saya mundur dari kurator pameran ini, bukan kurator Kalnas. Karena ada salah paham dikira saya mundur. Ya, kurator pameran itu. Ini saya mundur. Nah, ini juga supaya teman-teman jelas ya. Saya keliling di meja rapat, saya salami satu-satu. Terima kasih, minta maaf. Mas Yos, terima kasih kerjasamanya. Saya keluar ruang. Tapi sebelum keluar aku ngomong gini, hal-hal yang berhubungan dengan saya di take down aja. Promosi, publikasi kan saya nggak kurator. Gitu Mas Putut. Termasuk wawancara, display wawancara jadi nggak? Saya ngomong gini, wawancara itu bagus. Itu silakan pertimbangkan. Kalau dianggap gak menguntungkan take down aja. Iya. Gitu. Oh itu dianggap sebagai karya kan bisa. Tapi kan sebetulnya isinya oke itu bagus sekali nggak ada. Sebetulnya Anda nggak sebagai kurator tapi tetap video itu tayang tetap nggak masalah. Nggak apa-apa. Karena karena itu bisa jadi karya untuk kuliah umum bisa bilang makanya, gitu. Iya. Jadi saya keluar Mas 19 karena ada pertanyaan kok last minute sih. Situasinya kayak gitu. Ya. Mengapa keputusan mundur pada hari itu siang? Saya pamit baik-baik. Saya mundur ya. Salaman sambil mengucapkan terima kasih. Saya tidak keluar ruang sambil teriak-teriak dan banting meja, enggak. Gitu. Pamit baik-baik. Terima kasih ya. Tak salami ada satu orang Desi namanya karena dia bekerja keras. Saya peluk Des, makasih ya gitu. Terus yang lain saya salami, oke Mas Yos terakhir saya salami, makasih Mas Yos, saya keluar Kalnas. Di situ peristiwa itu sesungguhnya Selesai.
Lalu yang terjadi adalah kemudian viral di mana-mana. Yes, betul. Kita tidak bisa menjelaskan apa-apa ya. Saya kira Pak Warno sudah menjelaskan dengan cukup baik secara kronologis. Semoga pemirsa bisa mendapatkan substansi dari apa yang kita obrolkan ini. Dan saya bisa mengerti apa ya. Kalau saya secara pribadi saya bisa mengerti apa yang sesungguhnya terjadi gitu ya. Dan semoga ini jadi pelajaran bersama gitu ya. Semoga. Dan tadi juga Anda juga sudah mengakui cukup teledor gitu ya. Ya memang pengalaman Anda menyatakan begitu gimana? Ya biasanya saya sih juga lumayan tahu kan dunia seni rupa. Misalnya ada 20 lukisan, terus tiba-tiba kuratornya bilang ini 2 atau 3 ini nggak cocok nih, jangan masukin. Ya biasanya rupanya juga manut-manut aja. Nggak ada masalah gitu. Boleh cerita peristiwa? Monggo. Saya pengalaman, tapi ini pameran kelompok open call dulu, kuratornya saya berdua kalau nggak salah sama Rizky apa ya saya lupa. Open call itu pameran seniman-seniman se-Indonesia yang terseleksi mungkin ada 100-an seniman atau 80-an, saya lupa juga pokoknya. Ada karya dari Sulawesi, saya nggak sebut namanya. Karya itu begini, karya itu kritik pada kekuasaan waktu itu. Ya. Gambarnya adalah burung Garuda Pancasila yang sayapnya ada yang patah. Displaynya mau diletakkan di lantai. Nah saya bilang karya ini udah lolos nih, udah lolos. Tapi nggak tahu displaynya seperti apa. Tapi ketika saatnya dikonfirmasi itu displaynya di lantai. Gitu. Nah saya langsung begini, selalu menimbang risiko-risiko saya gitu. Bahwa karena ini di Galnas ini ruang edukasi yang datang semua orang macam-macam, pelajar macam-macam. Itu menjadi penting. Saya katakan waktu itu karena menyangkut lambang negara, ini bisa menimbulkan persepsi dan salah persepsi dan menjadi percakapan yang nggak produktif. Ya betul. Saya usul karya Anda yang di lantai itu taruh di dinding. Udah seperti ini tapi jangan di lantai, di dinding. Wah perdebatan Mas, tapi wah gitu. Oke, saya tetap kekeh di dinding. Saya tidak mengizinkan di lantai. Dengan pertimbangan walaupun itu tetap dipajang loh ya, dipajang tapi di dinding. Iya, gitu. di dinding. Bahkan kayak gitu. Akhirnya terjadi kesepakatan. Oke, saya setuju. Pasang di dinding. Dengan clear loh, ini sepakat loh. Karya itu tetap jalan, tetap menjadi perhatian dan ya nggak apa-apa, kritis aja. Ya. Tapi penghargaan pada kurator. Terjadi. Itu maksud saya bukan kurator harus dihargai. Bukan, ini kesetaraan soal pekerjaan nih. Ya, betul. Kompromi itu dicapai. Gitu sebetulnya Mas. Ya. Baik, Pak Warno, saya kira penjelasannya sudah gamblang ya. Termasuk ya yang paling penting juga teman-teman ya. Mungkin ada yang kurang tahu ya, yang sebelumnya kurang mengerti bagaimana sih tanggung jawab seorang kurator. Saya kira semoga dari perbincangan ini menjadi jelas ya. Karena tanggung jawab kurator itu di dalam sebuah perhelatan pameran itu tidak sederhana. Jadi membawa beban-beban, baik beban estetis sampai ke beban-beban sosial dan terutama beban intelektual. Karena itu harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu ya seharusnya memang kuratornya yang menjawab. Walaupun kadang-kadang ya ditanyakan kepada perupanya ya nggak apa-apa. Tapi sebagai sebuah kerja kolektif yang mempertanggungjawabkan ke publik itu sebetulnya adalah kuratornya. Gitu. Nah saya kira itu ya Pak Warno. Semoga persoalan ini cepat reda. Semoga saya berharap begini. Yang lebih penting lagi bagi saya adalah teman-teman itu lebih memahami lagi bagaimana sebetulnya sebuah karya itu atau sebuah pameran itu dikerjakan. Ya. Sehingga bisa mengerti bagaimana posisi seorang kurator di situ, bagaimana posisi art space-nya, bagaimana posisi senimannya. Karena senimannya tidak bisa bekerja sendiri di dalam memamerkan karyanya. Ya, dan dalam konteks pameran ini saya kira penting. Saya katakan satu kalimat saja. Monggo. Mundurnya saya tidak sama dengan menghentikan pameran itu. Betul.
Itu juga penting ya. Jadi tidak ada istilah pemberangusan dan tidak ada ancaman juga ya. Ini persoalan Pak Warno merasa ini tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini sudah lepas dari komitmen bersama gitu, ada ketidakcocokan begitu. Ya, saya kira itu Pak Warno, matur nuwun sangat. Sami-sami Mas Firdaus, terima kasih untuk kesempatannya saya bisa bercerita. Ya, baik. Itu ya teman-teman, semoga kita bisa belajar banyak dari kasus ini. Kasus-kasus sebelumnya ada itu, kalau nggak salah Pink Swing Park ya. Itu Pak kuratornya kebetulan Pak Jim Supangkat ya. Nah, itu lain lagi. Anda silakan browsing lah kasus itu. Itu yang gede-gede itulah ya. Dan saya kira itu ini anulah sebagai pelajaran lah untuk kita semua ya. Dan semoga nggak ada drama-drama lah di sini ya. Saya kira ini sudah selesai ya. Pak Suwarno sudah menjelaskan semua dengan gamblang ya. Dan semoga ini menjadi pendidikan yang penting bagi kita semua. Amin. Amin. Ya. Terima kasih dan sampai bertemu lagi dengan tamu kami selanjutnya. Matur nuwun.